Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang rekan-rekan. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada banyak soal sebenarnya yang ingin saya bahas terkait latihan soal UP ya untuk PPG yang terbaru, dan juga ada integrasi SKB dan PPK 2021 karena ada indikasi bahwa soal-soal itu juga ada beberapa yang muncul yang diambil dari soal-soal PPG yang muncul pada PPK 2021 ya. Baik, kita bahas bersama-sama, khususnya ini adalah bagian TWK atau PPKN, lebih cenderung ke situ ya. Tapi saya fokuskan ke PPKN untuk yang PPG ya. Itu oke. Kita mulai dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan yang sudah banyak terima kasih ya. Bisa di-share ke rekan-rekan yang lain biar banyak yang makin bermanfaat untuk konten ini. Yang pertama, kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai titik-titik. Konsensus, kalau rekan-rekan belum paham terkait kesepakatan ya ini. Jadi konsensus itu adalah kata mufakat. Nah, ini cerminan Pancasila yang berfungsi sebagai apa kira-kira? A. Ideologi konstitusional, B. Ideologi federalistik, C. Ideologi persatuan, D. Ideologi terbuka, E. Ideologi kesatuan. Mana kira-kira? Ya, jika rekan-rekan menemukan soal seperti ini, kita analisis dulu bahwa terkait kemajukan etnis, budaya, agama, ya, berbagai latar suku bangsa yang ada di Indonesia dan dapat diterima dan juga membentuk sebuah kesatuan yang kokoh, maka ideologi Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi yang persatuan ya. Artinya mempersatukan seperti itu. Walaupun secara esensi Pancasila juga masuk pada ideologi terbuka. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi ideologi konstitusional itu lebih kepada tata hukum ya sebenarnya. Jadi lebih kepada undang-undang dasar. Nah, sedangkan federalistik ya, federal ini lebih kepada konsep ya, di mana kelompok anggota yang lain itu terlibat bersama-sama melalui perjanjian dengan melalui perwakilan masing-masing perwakilan ya, seperti itu. Kemudian ideologi persatuan ya yang sudah saya sampaikan bahwa dengan berbagai latar belakang itu tetap memberikan kesatuan. Nah, bagaimana dengan ideologi terbuka? Nah, ideologi terbuka ini yang salah satunya tidak mutlak ya istilahnya, tidak kaku, tidak mutlak, dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi kalau Pancasila sebenarnya masuk dalam dua jenis kalau berdasarkan jenis ya, seperti itu. Nah, sedangkan ideologi kesatuan itu adalah ideologi yang satu menyatu ya, lebih kepada unity seperti itu. Nah, ada juga ideologi yang bersifat ini berdasarkan sifatnya bersifat tertutup ya. Jadi kalau tertutup itu lebih ke mutlak sebenarnya. Jadi totaliter, tidak menghargai hak asasi manusia dan tidak menghargai perbedaan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan nampak pada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentingnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah A. Investasi dana kesehatan masyarakat sebagai peluang bisnis, B. Pengelola sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi, C. Peningkatan ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat, D. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, E. Meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan masyarakat sebagai hak konstitusional rakyat. Ya, ini termasuk peran kepedulian ya di tengah kehidupan masyarakat.
Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa? Jadi kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama itu yang lebih esensinya, yang lebih penting ya, terkait adanya peran penting dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Ini kepedulian yang penting ya, karena ada dua aspek, menjaga kebersihan dan kesehatan seperti itu. Walaupun pendidikan juga masuk, tapi yang lebih esensial nanti pada kesehatannya ya dan kebersihan. Oke, saya lanjutkan. Salah satu misi pendidikan moral politik yang diemban oleh dan atau di dalam pelajaran PPKN di persekolahan adalah A. Mengkritisi pemerintah atas kebijakan publik yang merugikan rakyat. B. Menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. C. Berjuang keras sebagai politisi agar dapat menjadi anggota dewan. D. Mendukung partai politik pemenang pemilu. E. Memuja-muji pemimpin sebagai penguasa. Saya rasa ini sudah tepat ya dan mudah untuk kita analisis. Yang paling tepat adalah yang B, yaitu menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. Ini salah satu misi pendidikan moral politik di mata pelajaran PPKN di sekolahan ya, seperti itu. Yang mana misi ini sudah pernah diterapkan dan diakumulasikan dalam P4 seperti itu, dalam program P4 di era Orde Baru ya. Hanya saja memang sekarang sudah terintegritas dalam PPK ya, penguatan pendidikan karakter seperti itu. Termasuk juga menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. Itu salah satu misi pendidikan moral politik di mata pelajaran PPKN. Bukan untuk mengkritisi ya, apalagi berjuang untuk menjadi anggota dewan, itu tidak. Oke, next, saya rasa sudah jelas. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kegiatan politik mencerminkan nilai moral yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara, landasan etika politik yang harus dijadikan pedoman adalah titik-titik. A. Undang-Undang Partai Politik. B. Pancasila. C. UUD 1945. D. Cita-cita dan perjuangan partai. E. Pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, Pancasila, terkait nilai dan moral loh ya. Itu. Ya, kalau secara segi hukum ya tentu Undang-Undang 1945 seperti itu. Oke ya, sudah jelas. Kita lanjutkan. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah sebagai berikut. Kecuali A. Hasil evaluasi hanya sebagai petunjuk gejala. B. Pengukuran dengan indikator kognitif. C. Makin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. D. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. E. Pengukuran ranah kolektif. Oke, ini kecuali loh ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau hasil evaluasi hanya sebagai petunjuk gejala, oke lah, mungkin masih bisa karena evaluasi itu sendiri sebagai petunjuk ya, bukan menjadi kesimpulan secara real seperti itu. Karena masih perlu adanya evaluasi berlanjutan. Kemudian yang C, semakin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. Nah, ini bisa, itu juga benar. Lebih menekankan pada kepentingan siswa, itu juga benar. Penguatan ranah kolektif itu juga benar. Jadi yang salah itu yang kecuali adalah pengukuran dengan indikator kognitif, ya apalagi di PPKN, ya seperti itu. Karena lebih cenderung ke afektifnya dan psikomotorik. Oke, berikutnya dalam pembelajaran PPKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penetapan metode titik-titik. A. Bermain peran. B. Value clarification teknik. C. Social drama. D. Metode proyek. E. Cooperative learning. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi bermain peran itu atau role playing. Jadi siswa
sesuai dengan sintaks atau aturan yang berlaku dalam bermain peran. Tentu harus ada beberapa skenario yang harus dipahamkan kepada peserta didik, kemudian ditentukan beberapa peran yang akan diambil, kemudian melakukan peranannya secara bergantian dan menceritakan menganalisis ya dalamnya seperti itu. Nah, sedangkan VCT atau Video Classification Technique ini adalah teknik pengajaran untuk membantu ibaratnya membantu siswa dalam mencari dan menemukan sesuatu nilai yang dianggap baik ya, seperti itu dalam memecahkan masalah melalui analisis seperti itu. Nah, sedangkan sosiodrama itu adalah drama yang tujuannya simulasi metode drama yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah sosial politik. Kalau sosiodrama, kalau metode proyek itu sudah jelas ya, problem based learning itu kan juga masuk PJBL itu ya. Kemudian kooperatif, nah ini kata kuncinya kooperatif ya. Kalau sifat yang bersama-sama, kerjasama, kolaborasi, saling membantu ya. Nah itu adalah cooperative learning seperti itu. Saya rasa di CPNS ataupun nanti di SKB kalau di sini ya itu saya rasa masuk ya. Karena ini adalah soal PBG PPKN, jadi ada integrasi hubungannya di dalamnya. Oke, saya lanjutkan. Dalam pembelajaran PPKN, adanya pendekatan nilai, norma, dan moral Pancasila yang dapat digunakan guru untuk memudahkan siswanya dalam belajar. Adapun yang dimaksud dengan pengertian moral itu sendiri adalah tatanan aturan hukum yang menjadi suatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilakukan masyarakat. B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. C. Pola sikap yang sudah mempribadi atau mapan. D. Impresi keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya. E. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pengendalian diri. Nah, kalau rekan-rekan membahas terkait pengertian moral, nah kalau moral mana yang paling tepat? Ya, moral itu adalah prinsip ya, prinsip yang benar dan salah mengenai tingkah laku. Kalau tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif itu bisa dikatakan norma ya, norma ya. Dengan pola sikap itu lebih kepada karakter ya, impresi keyakinan yang dipatuhi oleh penganutnya itu hukum. Sedangkan sesuatu yang berharga yang diberi nilai adil, baik, benar ya, itu adalah nilai gitu. Baik, saya lanjutkan untuk poin yang ke-8. Jika dalam pembelajaran PPKN di SD, guru ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata, real ya, dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupannya sebagai anggota keluarga masyarakat, maka implementasi yang tepat harus dilakukannya A. Pendekatan sosial, B. Pendekatan kontekstual, pendekatan kuantum, pendekatan lingkungan, pendekatan konsep. Ya, jawaban yang tepat adalah yang kontekstual. Oke, saya jelaskan. Pendekatan sosial itu lebih kepada pendekatan persuasif pengajaan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup sosialnya, interaksi sosial di dalamnya. Kemudian kalau pendekatan terkait pendekatan kuantum ya, pendekatan kuantum itu lebih kepada pendekatan yang bersifat konstruktivis ya, merancang konsep yang berdasarkan penemuannya sendiri dan bersifat humanis kalau kuantum. Nah, sedangkan pendekatan lingkungan itu lebih kepada lingkungan tempat tinggal sekitar. Sedangkan pendekatan konsep berorientasi pada teori-teori dan konseptual ya. Nah, sedangkan kontekstual itu lebih kepada real, kondisi nyata ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk mengejar kemajuan dunia secara global, semua negara bangsa, terutama bagi negara-negara yang belum semaju bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, ada cara lain kecuali A. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, B. Mengeksplorasi sumber daya alam dalam melalui strategi politik pembangunan sumber daya manusia,
C. Memperkuat kekuasaan politik, pertahanan, keamanan, dan kontrol ekonomi rakyat melalui pajak dan fiskal. D. Bekerja sama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. E. Membuka investasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk membangun infrastruktur. Nah, mana kira-kira jawaban yang benar? Kecuali ya, itu adalah yang D ya, bekerja sama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. Karena itu benar ya. Ini kan yang salah kan kecuali itu. Oke, selanjutnya sebagai warga masyarakat, guru perlu memahami sifat hukum. Nah, hal tersebut di bawah ini merupakan sifat hukum, kecuali A. Mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain. B. Memberikan adanya kepastian hukum. C. Mengikat dan memaksa. D. Memberikan rasa nyaman dan aman. E. Memberikan rasa keadilan. Kecuali ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, karena sifat hukum sendiri itu lebih kepada memberikan rasa keadilan, mengikat dan memaksa, memberikan adanya kepastian hukum, serta mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Ya, kalau rasa nyaman dan aman itu lebih ke dampak sebenarnya, seperti itu, dampak dari adanya penegakan hukum. Karena belum tentu juga sebagian orang merasa nyaman dan aman, seperti itu. Oke ya, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan masih ada selanjutnya di part yang kedua nanti. Tetap semangat ya, tetap belajar, di stay tune di channel Grow Room. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.